Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat Helenisme Romawi. Kelompok kami terdiri dari Atikatur Rahman, Ibadur Rahman, Habibur Ghaza, Arifisa Ramadan, dan juga Singgi Pratama. Filsafat adalah istilah populer yang sering disalahartikan menjadi suatu hal rumit yang sulit untuk dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seorang filsuf juga dianggap terlalu sibuk memikirkan persoalan mengawang-awang yang sulit dicerna dan tidak berguna. Padahal, permasalahan pokok filsafat adalah persoalan yang pernah dipikirkan oleh semua orang. Kita sendiri pasti pernah mempertanyakan, memikirkan dan merenungkan kenapa ini harus begini, kenapa ini harus begitu, kenapa tidak boleh begini, dan kenapa juga tidak boleh begitu. Sebagai contoh sederhananya, pertanyaan seperti ini: untuk apa sih saya kuliah? Mau jadi apa nanti? Kenapa ada orang yang sampai hati berbuat seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi menunjukkan bahwa sebetulnya kita telah berpikir secara filosofis. Sebetulnya secara tidak langsung kita semua sudah berfilsafat, yakni dengan mengajukan pertanyaan filosofis, terlibat dengan perbincangan filosofis dan memegang salah satu sudut pandang filosofis. Bedanya kita dengan seorang filsuf hanyalah terletak dalam cara mereka. Para filsuf menggunakan cara yang sistematis sehingga bisa menghasilkan kadar keilmuan yang lebih tinggi dan terarah. Pengertian filsafat. Sebelum kita mengenal filsafat, yuk kita telusuri dulu maknanya secara etimologi. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philen yang berarti cinta atau love, dan sophia kebijaksanaan, wisdom. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom. Dalam artinya sedalam-dalamnya. Seorang filosof adalah pencinta, pendambat, dan pencari kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu apa sih? Yuk kita simak penjelasan menurut para ahli filsuf, diantaranya yaitu: menurut Plato, filsafat sebagai suatu pengetahuan tentang segala sesuatu. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, secara kritis dalam arti kata, setelah segala sesuatunya diselidiki problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu. Dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Wah, ternyata banyak sekali pendapat mengenai filsafat itu. Lebih mudahnya, kalau kita mengenal filsafat, kita harus tahu ciri-ciri mengenai filsafat itu ya sobat. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan ya sobat, mengenai apa itu filsafat Helenisme Romawi. Pasti udah pada penasaran kan? Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno, Helenizein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Sedangkan Helenisme secara klasik yaitu kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-6 dan abad ke-5 sebelum Masehi. Helenisme secara umum ialah istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih
Alexander Agung atau meninggalnya Aristoteles hingga 20 sebelum Masehi. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan menjadi hilang. Kebudayaan yang berbeda yang ada di zaman ini melebur menjadi satu, yang menumpang gagasan-gagasan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Sejarah Helenisme. Helenisme merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sejarah dari Jerman bernama Johann Gustav Droysen. Ia mengatakan bahwa peradaban Helenistik merupakan gabungan kerajaan Yunani dengan peradaban Timur Dekat. Kebudayaan Yunani dibawa ke Persia dan Mesir oleh Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung dengan jalan penaklukan. Helenisme dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase Helenisme dan yang kedua fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi yang ikut serta membicarakan peninggalan pemikiran Yunani, antara lain pemikiran Romawi di barat dan di timur yang ada di Mesir dan di Syria. Fase ini dimulai dari akhir abad ke-4 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Byzantium dan Roma. Tahukah sobat, filsafat Helenisme memiliki beberapa fase. Tiap fase memiliki aliran tersendiri. Pada fase Helenisme Romawi, meskipun keseluruhan masa Helenisme Romawi mempunyai corak yang sama, apabila mengingat perkembangannya, maka dapat dibagi menjadi 3 masa, dan tiap-tiap masanya mempunyai corak tersendiri. Fase pertama mempunyai 4 aliran atau ajaran. 1. Aliran Stoa atau Ariwakiyah dengan Zeno pendirinya 366 sampai 264 sebelum Masehi. Ia mengajarkan agar manusia jangan sampai bisa digerakkan oleh kegembiraan atau kesedihan, terpuruk, jadi tahan diri dalam menghadapinya dan menyerahkan diri tanpa syarat pada suatu keharusan yang tidak bisa ditolak dan yang menguasai segala sesuatu. 2. Aliran Epicure dengan Epicurus sebagai pendirinya 341 sampai 271 sebelum Masehi. Aliran ini mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia merupakan tujuan utama. Jadi tujuan utama kehidupan itu adalah bahagia. Yang ketiga, aliran skeptis atau ragu-ragu dengan Pirhe 360 sampai 270 sebelum Masehi. Aliran skeptis mengajarkan bahwa untuk sampai pada masa kebenarannya, manusia harus percaya dulu bahwa segala sesuatu itu tidak benar, kecuali sesudah dapat dibuktikan kebenarannya. Ajaran lain ialah bahwa pengetahuan manusia adalah tidak akan sampai pada kebenaran, atau dengan perkataan lain mengingkari kebenaran mutlak objektif. 4. Aliran eklektika pertama atau aliran seleksi, suatu kecenderungan umum yang mengambil berbagai unsur filsafat dari
aliran-aliran lain tanpa berhasil mencapai suatu pemikiran yang sungguh-sungguh. Masa kedua dimulai dari pertengahan abad sebelum Masehi sampai pertengahan abad ketiga Masehi. Masa kedua memiliki corak dan karakter pemikiran pada tahap ini adalah upaya seleksi dan penggabungan, yaitu memilih beberapa filsafat kuno dan menggabungkan pikiran-pikiran itu pada satu pikiran. Aliran ini terkenal dengan adanya ulasan-ulasan ilmiah terhadap kajian filosofi Yunani. Aliran yang terdapat pada masa ini ialah 1. Aliran Paripatehi terakhir. Istilah Paripatehi atau Masyaun berasal dari bahasa Yunani paripatein yang berarti berkeliling, berjalan-jalan berkeliling, yang merujuk pada kebiasaan Aristoteles dalam mengajarkan filsafat kepada murid-muridnya. Paripatetik berarti ia yang berjalan atau memutar berkeliling. Ini merupakan kebiasaan Aristoteles yang selalu berjalan mengelilingi murid-muridnya ketika ia mengajarkan filsafat. Ada beberapa filosof yang bisa dikategorikan dengan aliran paripatetik, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Nasir al-Din Tusi. 2. Aliran Stoa baru, yaitu aliran yang melanjutkan ajaran Zeno. Cleanthes dari Ases mengganti langsung dari Zeno. Setelah Cleanthes, pimpinan Stoa baru diganti Chrysippus 280 sampai 207 sebelum Masehi. Chrysippus merupakan logika menjadi fundamentatif. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah seperti suatu taman bunga di mana logika merupakan dinding pagar. Ilmu fisika menjadi tanamannya dan etika menjadi buahnya. 4. Aliran Epikur baru. Epikuros menyatakan bahwa indra tidak pernah memperdaya manusia, tetapi indra bisa disalah tafsirkan oleh budi. Epikuros berpandangan bahwa tujuan segala pengetahuan adalah untuk membantu manusia mencapai antarasia. Yaitu untuk membantu manusia mencapai antarasia, yaitu suatu keadaan ketika seseorang sepenuhnya bebas dari segala rasa penyesalan, takut, atau cemas. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan tidak melekat dari lahir. Epikuros juga berpandangan bahwa orang perlu menerima kebenaran dari hal-hal yang ia persepsikan demi kesehatan moral dan spiritualnya. 4. Aliran Pitagoras. Dan yang kelima ialah aliran filsafat Yahudi dan Plato. Masa ketiga dimulai dari abad ketiga Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma, atau sampai pertengahan abad ke-7 atau ke-8 di Iskandaria dan timur dekat Asia Kecil. Pada masa ketiga ini mengenai aliran-aliran. Yang pertama yaitu aliran Neoplatonisme. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani yang teramu dalam mistik atau tasawuf timur.
dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Akibatnya di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama samawi. Neoplatonisme ini terdapat unsur-unsur Platonisme, Pythagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik timur. Jadi berpadu antara unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan, dan juga mistik. Kemudian yaitu Iskandariah. Aliran Iskandariah mempunyai corak tersendiri yang lain dari aliran Neoplatonisme. Meskipun kedua aliran tersebut memberikan ulasan-ulasan terhadapnya, perhatian aliran Iskandariah lebih banyak ditujukan kepada lapangan eksakta seperti matematika, fisika, daripada kepada lapangan metafisika. Bahkan dengan berlalunya masa, maka soal-soal metafisika ditinggalkan sama sekali. Tokoh-tokoh aliran Iskandariah ialah Hermias, Stephanus, dan Yohanes Philoponos. Di antara aliran-aliran filsafat dari masa ketiga, Neoplatonisme lah yang terpenting dan yang paling banyak pengaruhnya terhadap filsafat Islam. Kemudian ada filsafat di Asia Kecil yang terdapat di Antiochia, Haran, Aroha, dan Nisibis. Aliran-aliran ini merupakan kegiatan terakhir menjelang timbulnya aliran Baghdad, yaitu aliran filsafat Islam. Wah, ternyata banyak sekali ya guys tentang kita mengenal tentang filsafat Helenisme Romawi itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau salah pengucapan dalam menjelaskan presentasi ini. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.